kita harus menyampaikan informasi banyak kepada teman-teman wartawan dan untuk disampaikan kepada publik, tetapi karena banyak hal yang harus kita selesaikan, sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini kita harus memberikan jawaban kepada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi itu 1 hari sebelum sidang pertama dimulai. Nah, sidang pertama dimulai di Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 23 Mei 2014. Nah, 23 Mei 2014 berarti tanggal 22 Mei besok kita harus memberikan jawaban di dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, dengan kategori KIP Aceh ini mendapat permohonan KPU RI itu dari Aceh. Kasus di Aceh itu ada 14 partai politik yang mengajukan permohonan PHPU ditambah dengan 1 calon anggota DPD yang akan mengajukan permohonan PHPU. Nanti detailnya ini akan coba disampaikan oleh Pak Junaidi. Yang kedua, kami juga harus melakukan koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih, yaitu kami harus menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini itu dimulai dengan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap pemilu legislatif yang lalu ini dijadikan sebagai daftar pemilih sementara Pilpres. Lalu kemudian kita juga punya DPKTB pada pemilu legislatif, kemudian itu juga menjadi data untuk kita sinkronkan dengan DPT pileg. Lalu ada data masyarakat atau orang warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014 ini juga wajib kita masukkan ke dalam daftar pemilih sementara pemilu presiden wakil presiden, sehingga 3 data ini disinkronkan dan dimutakhirkan melahirkan data yang disebut dengan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dan alhamdulillah KIP Aceh sudah menyelesaikan tugas tersebut, yaitu dengan melakukan rapat pleno dan menetapkan jumlah DPSHP pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berjumlah 3.344.687 pemilih dan menyebabkan TPS kita juga berkurang. Dari TPS sebenarnya nggak 10.839 ini menjadi 9.884 TPS. Penyebab dari berkurangnya TPS ini disebabkan karena ketentuan undang-undang pemilu legislatif yang lalu itu 1 TPS maksimal 500 orang, dan untuk pemilu presiden dan wakil presiden 2014 ini untuk 1 TPS maksimal 800 orang. Jadi walaupun pemilih kita masih DPSHP ya, ini bertambah, tetapi TPS kita berkurang diakibatkan karena maksimal untuk 1 TPS itu menjadi dari 500 menjadi 800. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua terhadap gugatan bukan gugatan ya, permohonan. Kita sering sebut gugatan, tapi ini kebiasaan yang salah ya, walaupun sebenarnya MK juga sering menyebutkan gugatan juga, KPU juga sering menyebutkan gugatan ya, tetapi di ketentuan bahwa ini PHPU ini adalah permohonan. Kita menerima permohonan 15 permohonan, 14 dari partai politik,
minus Partai Aceh dan 1 dari calon anggota DPD. Untuk pertama, PDI Perjuangan kita terima mereka mengajukan permohonan untuk DPR RI, untuk DPRA di Nagan Raya, Jaya, Cibarat atau Siberut. Saya kira nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Junedi atau datanya ada. Ini akan nanti kita sampaikan juga, bisa difotokopi. Dan kegiatan kita mulai kemarin ini mempersiapkan, karena yang menjadi termohon pada PHPU kali ini adalah bukan KIP Aceh, bukan KIP Kabupaten Kota atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, tapi yang menjadi termohonnya adalah KPU Republik Indonesia. Objek yang dimohonkan adalah keputusan KPU Republik Indonesia tentang penetapan suara secara nasional, penetapan perolehan suara secara nasional. Itu yang menjadi objek sengketanya. Walaupun objek sengketa tersebut ini menjadi berada di wilayah-wilayah kabupaten kota atau provinsi. Untuk itu maka sesungguhnya yang akan tampil di Mahkamah Konstitusi itu adalah KPU Republik Indonesia. KPU telah menetapkan lawyer untuk ini, untuk menghadapi PHPU, yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution SH, ya, bersama kawan-kawan. Itu yang akan menjadi lawyernya KPU Republik Indonesia. Dan sesuai dengan permintaan daripada KPU, kita diminta untuk membuat draft jawaban. Kabupaten kota juga diminta untuk membuat kronologis dari seluruh permohonan PHPU yang terkait dengan kabupaten kota masing-masing. Nantinya KIP Aceh akan dibantu oleh pengacara lawyer untuk membuat draft jawaban untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia untuk dikonsultasikan, sehingga ini menjadi jawaban yang akan disampaikan oleh Dr. Adnan Buyung atau pengacaranya KPU Republik Indonesia. Dan KIP Aceh sedang dan hampir menyelesaikan tugas ini. Kita sudah membuat jawaban-jawaban, hanya tinggal beberapa kabupaten kota lagi yang masih belum selesai kronologis dan daftar alat buktinya. Insya Allah hari ini kita bisa selesaikan Pak Junedi, ya. Dan akhirnya nanti setelah selesai maka kita akan membawa draft jawaban ini ke KPU Republik Indonesia untuk kita sampaikan ke sana oleh Pak Junedi dan Ketua Pokja Pungut itu Pak Muhammad bersama dengan Sekretariat ke Jakarta untuk menyampaikan ini. Saya kira teman-teman itu informasi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada teman-teman, ya. Ada 2 hal mengenai PSHP dan juga mengenai PHPU kita, dan insya Allah sebulan ke depan apapun keputusan PHPU menjadi kewajiban kita untuk kita laksanakan. Yang kedua, DPSHP ini mulai hari Selasa tanggal 20 ini kita sudah minta udah diumumkan belum di Serambi Indonesia? Belum, ya, atau di media lain. Saya kira kalau Fauzia untuk ini diumumkan. Ini kenapa nggak diumumkan? Tanggal 20 kita minta tanggapan masyarakat, kan keputusan pleno kemarin. Ya, hari ini tolong ini diumumkan ke media, ya, bahwa kita menerima tanggapan masyarakat